Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dibimbing, diberi karunia taufik hidayah, sehingga dengan taufik hidayah rahmat yang Allah berikan kepada kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Dan alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita rutinitas setiap hari Ahad dan hari Rabu, malam Senin dan malam Kamis di masjid yang mulia ini, Masjid Al-Futuhat. Semoga niat dan tujuan kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwati, azakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita yang masih terkait dengan tema, yaitu tanda-tanda hari kiamat semakin dekat, yang dimana Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah SAW memprediksikan, mengkhabarkan 14 abad yang telah lalu atau kurang lebih 1400 tahun yang telah lalu, yang tercantum di dalam hadis-hadis yang sahih, yang dimana berita yang disampaikan oleh Nabi ini ala kulli hal sudah sampai kepada kita semuanya. Maka sudah sepatutnya kita sebagai seorang yang mengaku beriman, maka menerima segala khabar atau berita yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang menyangkut persoalan-persoalan tentang akhir zaman. Karena mau tidak mau, diterima atau tidak diterima, diyakini atau tidak diyakini, pasti apapun kejadian ataupun berita yang disampaikan oleh Nabi itu akan terjadi. Bahkan sudah kita rasakan dan sudah terjadi mulai zaman Nabi sampai nanti datangnya hari kiamat yang besar. Para jamaah, bapak ibu, ikhwan, ikhwati, azakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan hadis yang berikutnya terkait dengan berita Nabi semakin dekatnya hari kiamat atau hadis-hadis akhir zaman, yang dimana Nabi mengkhabarkan kepada kita yaitu tentang kondisi umatnya yang mengikuti kebiasaan, tradisi, keyakinan, akidah ataupun pola hidup yang dilakukan oleh orang-orang kafir dari golongan Yahudi dan Nasrani. Hal ini diberitakan oleh Nabi yang dijelaskan di dalam hadis sahih. Yang pertama ada dua hadis. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, la taqumu sa'ah hatta ta'khudha ummati bi akhdil quruni qablaha. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul generasi dari umatku yang dimana mereka akan mengikuti generasi yang sebelumnya. Mereka akan meniru generasi yang sebelumnya. Sibron bisiberin, dira'an bidira'in. Kemudian Nabi melanjutkan, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ini kata Nabi ya. Jadi ini merupakan berita yang disampaikan oleh Nabi. Kemudian faqila ya Rasulullah kal farisa war rum. Maka para sahabat bertanya, kalau tidak salah
apakah mereka dari bangsa Romawi atau bangsa Persia? Kalau Faris baru apa kata Nabi? Faqala wa manin nasu illa ulaik. Siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatabi'unna sanana man kana qablakum sibron bi sibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi juridobin lattaba'tumuhu qul ya Rasulullah al yahud wan nasara qal faman. Ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis yang kedua. Dari riwayat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatabi'unna sanana man kana qablakum. Benar-benar kalian akan mengikuti kebiasaan, pola hidup, tradisi, tata cara, keyakinan apapun bentuknya yang dilakukan oleh umat-umat sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk ke lubang dok, ya, lubang dok pun kalian akan mengikuti masuk di dalamnya. Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kalau tidak salah apakah mereka golongan Yahudi dan Nasrani? Apa kata Nabi? Betul, mereka adalah golongan Yahudi dan Nasrani. Ya, yang di luar maksudnya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memahami di dalam hadis 2 ini, maka yang pertama Nabi menjelaskan secara isyarat adalah yaitu bangsa Romawi dan Persia. Karena pada saat itu sebelum Nabi hadir di kota Mekah atau lahir atau mungkin diangkat menjadi Rasul, mendapatkan wahyu untuk menyampaikan ajaran Islam, ajaran Tauhid ini, maka bangsa Romawi dan Persia adalah dua bangsa yang besar yang saat itu menguasai peradaban dunia. Bangsa Romawi dan Persia adalah bangsa yang besar dan ini terus berkecamuk perang, tidak ada henti-hentinya. Kadang dimenangkan bangsa Persia, Romawi kalah, nanti bergantian, bangsa Romawi menang, bangsa Persia kalah, kan gitu. Makanya ada di dalam surat namanya apa? Ar-Rum. Surat Ar-Rum, surat bangsa Romawi. Itu menjelaskan tentang bagaimana sejarah ketika bangsa Romawi pertama dikalahkan kemudian menang. Ya, kemudian menang. Wa ghalabatir Rum dan sebagainya. Maka Allah memberikan kemenangan kepada bangsa Romawi setelah mereka dikalahkan oleh bangsa Persia. Bangsa Romawi ini memiliki kitab, yaitu kitab yang diajarkan oleh para nabi mereka. Adapun bangsa Persia adalah bangsa penganut Majusi kebanyakan, penyembah api. Ini ya, kalau di dalam tafsir para ulama itu. Dengan kehadiran nubuah Nabi Muhammad SAW hadir di muka bumi ini yang Allah utus untuk menjadi khataman nabi war-rasul, penutup para nabi dan para rasul, adalah Nabi Muhammad SAW dari bangsa Arab yang ummi, la yakra wa la yaktub, tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Orang yang dipilih oleh Allah adalah orang yang ummi, kata Allah. Ummi itu apa? Yang tidak bisa membaca dan menulis. Ya, makanya diturunkan di dalam surat Al-Jumu'ah, ya, yang dimana Allah mengatakan, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kana min qablu lafi dhalalin mubin. Wa in kana min qablu dhalalin mubin. Allah mengutus di tengah-tengah mereka, yaitu orang Arab, itu seorang yang ummi menjadi utusan Allah. Apa ummi? La yaqra wa la yaktub, tidak bisa membaca dan menulis, buta huruf. Nabi nggak pernah sekolah, ya, artinya tidak pernah mengalami pendidikan sebagaimana orang-orang bangsa Romawi yang mereka itu sudah mulai maju. Nah, itu. Jadi para jamaah kebiasaan orang Arab itu memang mereka belum maju saat itu, belum maju. Makanya Nabi SAW sendiri tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi kenapa dipilih sama Allah? Disebabkan Allah tidak memilih karena berdasarkan apa? Berdasarkan karena secara akademis ataupun secara apa namanya, pembelajaran secara umum, tapi berdasarkan karena iman, karena akhlak. Karena kalau seandainya Nabi ini pintar membaca dan pintar menulis, apa? Hikmah diturunkan Al-Quran, gampang. Kalau seandainya Allah, ini kita berandai-andai ya Pak Bu, seandainya Allah memilih Nabi Muhammad SAW adalah orang yang cerdas, bisa menulis, bisa membaca, atau mungkin dia pernah makan sekolahan, ya, punya guru, punya privat ini dan itu, maka Al-Quran akan dituduh itu buatan Muhammad. Ini hikmah. Allah memilih orang yang tidak bisa membaca dan bisa menulis. Ada hikmahnya. Makanya ini Masya Allah. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka dipilihlah orang yang dimana dilihat dari segi iman dan akhlaknya yang mulia, kejujurannya. Dan Nabi juga cerdas. Seandainya Nabi mungkin dia bisa belajar, dia pernah ibaratnya mendapat pendidikan, education, tarbiyah sebagaimana mungkin orang-orang Romawi yang maju itu, maka jelas Nabi cerdas, cepat. Karena buktinya Nabi ketika mendapatkan wahyu, ya, Al-Quran ayat per ayat, itu langsung cepat nangkap, cepat menerimanya. Ketika turun Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, langsung diulangi 3 kali, langsung mancep, ya, langsung mancep, langsung hafal, kuat hafalannya. Makanya kan di antara sifat Nabi ataupun karakteristik Nabi itu termasuk ya fatona, tabligh, ya, juga dia cerdas, bisa menyampaikan. Ya, jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Nabi menyampaikan tidak akan terjadi hari kiamat atau kiamat semakin dekat sampai umatku itu akan mengikuti generasi sebelumnya. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Jelas Bapak Ibu. Jadi bangsa Romawi atau bangsa Persia, baik itu dari golongan Yahudi maupun Nasrani. Artinya umat Islam ini akan meniru gaya hidup ataupun konsep hidup yang dilakukan oleh orang-orang kafir dari golongan Yahudi dan Nasrani. Ingat ini prediksi 14 abad yang telah lalu sampai sekarang ini terjadi. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memohon, meminta kepada Allah agar terhindar dari strategi, perilaku, kehidupan ataupun agama, akidah, keyakinan yang dibawa oleh orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani. Kenapa Bapak Ibu? Kita diperintahkan untuk minta kepada Allah, permohonan, berdoa agar dijauhkan dari tipu daya, perangkapnya, strateginya golongan Yahudi dan Nasrani, agar kita tidak mengikuti mereka dan terjerumus dalam dok. Dok itu adalah lubang tempat untuk keluar masuk biawak, itu namanya dok kalau orang Arab bilang.
dogbun, ya, masuk keluarnya itu, tempat keluar masuknya biawak itu, dari satu ke satu, ya. Jadi banyak lubang-lubang itu. Nah, itu diibaratkan, dibuat satu permisalan tamsil, maka umat Islam itu lebih mengikuti, lebih senang, lebih ridho mengikuti gaya, model, keadaan, pola hidup, tata cara ibadah atau keyakinan yang dilakukan, yang dicontohkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani daripada orang Islam itu sendiri atau agama Islam itu sendiri. Makanya para jamaah Bapak Ibu, Allah senantiasa memberikan kepada kita benteng agar kita dijauhkan dari perangkap strategi mereka. Di mana itu bentengnya? Bisa kita baca doa yang setiap hari kita baca di dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalanmu yang lurus. Apa jalan yang lurus Bapak Ibu? Islam. Al-Quran. Ini perintah dari Allah supaya kita terus meminta kepadanya agar Allah memberikan hidayah kepada kita. Bapak Ibu, siapapun orang itu butuh hidayah. Kalau dia orang muslim, dia butuh hidayah. Entah dia orang kaya, butuh hidayah. Orang miskin, butuh hidayah. Orang berilmu butuh hidayah. Orang tidak berilmu pun butuh hidayah. Pada hakikatnya hidayah itu terus diperlukan setiap waktu. Agar apa? Hidupnya terbimbing, tidak terseok-seok. Kalau orang tidak butuh hidayah Allah, jelas orang yang seperti ini dia sudah tertutup hatinya. Orang tidak butuh hidayah Allah, pasti dia merasa sudah bisa segala-galanya tanpa bantuan Allah, tanpa bimbingan Allah. Makanya para jamaah Bapak Ibu, disinilah kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tidak ada petunjuk yang paling bisa membawa keselamatan hidup kita, kebahagiaan hidup kita, kecuali Islam. Mana dalil yang menunjukkan ketegasan dalam ayat ini? Nabi menjelaskan secara gamblang dalam hadis Imam Tirmidzi, kata Nabi, qad aflaha qad hudiya ilal Islam wa razaqallahu wa qana'a bihi. Sungguh alangkah beruntungnya seseorang, alangkah dia sukses dan selamat hidupnya ketika dia hidup mendapatkan hidayah Islam. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita masih diberi oleh Allah hidayah Islam. Coba kalau seandainya Allah mencabut dalam diri kita ini Islam, apa yang terjadi? Kita hidup ini seperti binatang. Orang itu kalau tidak mendapatkan hidayah Islam, pasti hidupnya bebas. Seperti apa? Binatang. Mana Ustaz dalilnya? Sudah saya sampaikan para jamaah Bapak Ibu di dalam surat Muhammad, surat yang 49 ayat 12. Walladzina kafaru yatamatta'u wa ya'kuluna kama ta'kulu an'am wan naru mathwal lahum. Orang-orang kafir itu, kata Allah, mereka hidupnya cukup hanya bersenang-senang saja, nggih Bapak Ibu. Ini orang kafir nggih. Dadi uripe wong kafir itu prinsipnya piye carane seneng-seneng nang donya, foya-foya. Kerja, dapat uang untuk kebutuhan perut, makan, minum, sudah terus seperti itu. Tujuannya hanya untuk apa? Kesenangan. Makanya disindir sama Allah, orang kafir itu makannya seperti binatang ternak. Na'udzubillah, na'udzubillah. Orang kafir itu hidupnya seperti binatang, Pak. Kal an'am, seperti binatang. Coba, kalau Allah sudah menyindir seperti itu menunjukkan begitu hinanya orang itu, begitu rendahnya kualitas hidup orang itu. Kenapa? Cuman yang dipikir makan, minum, perut. Itu kehidupan orang kafir. Beda
kalau orang Islam. Kenapa? Karena dia dibimbing sama Allah dengan cahaya Islam, dengan hidayah Islam. Makanya meskipun orang muslim itu kerja, ya, cari duit, tapi dia punya tujuan, nggak sekedar makan minum bersenang-senang. Apa tujuannya? Adalah untuk menggapai kehidupan yang selanjutnya di negeri akhirat, ya. Jadi kehidupannya dia tidak hanya senang-senang saja di dunia, tapi di akhirat. Saya pernah sampaikan Bapak Ibu, nggih, orang mukmin itu tempat tinggalnya bukan di dunia, tempat tinggalnya di mana, Pak? Surga. Kenapa? Karena cita-cita orang mukmin itu mendapatkan surganya Allah. Makanya kalimat sebelumnya ini kan kalimat akhir tadi, ya, walladzina kafaru tamatta'u quluna kamatul anam. Orang-orang kafir, orang-orang beriman sebaliknya itu walladzina amanu wa amilus solihati. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Nadkhilul jannah, kami akan masukkan ke dalam surga, kata Allah, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka hidup kekal abadi di dalam surga dan tidak akan pernah keluar dari surga. Masya Allah, itu orang beriman. Jadi tujuan hidupnya orang beriman itu adalah di surga, di akhirat. Tempat tinggalnya di surga, di akhirat, bukan di dunia. Di dunia itu hanya sebatas mampir ngombe kalau orang Jawa, tapi kalau bahasa Nabi, mampir istirahat sebentar, mencukupi apa yang jadikan untuk konsumsi dia, kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Kemana? Akhirat. Jadi apapun yang dimiliki di dunia itu sebagai sarana untuk dia menuju surga. Dia punya kecerdasan, tujuannya untuk masuk surga. Dia punya harta, tujuan untuk masuk surga. Dia punya ilmu, tujuannya untuk masuk surga. Dia punya istri, anak, suami, tujuannya masuk surga. Dia punya rumah, kendaraan, tujuannya masuk surga. Tujuannya cuma surga. Itu prinsip orang mukmin. Jadi apapun fasilitas yang Allah berikan, tempat tinggal, kendaraan, harta, jabatan, kekuasaan, sebagai sarana untuk meraih surganya Allah. Itu orang mukmin. Tapi kalau orang kafir, lah, tidak. Apapun fasilitas yang diberikan oleh Allah digunakan untuk mendurhakai Allah, digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah, digunakan untuk menentang aturan Allah. Itu orang kafir. Coba Bapak Ibu, panjenengan presani, dikasih harta kurang apa? Punya rumah, punya mobil, istri, anak, suami, jabatan, kekuasaan. Mereka mau mengikuti aturan Allah, melaksanakan perintah Allah, menjalankan hukum-hukum Allah, syariat Allah? Lah, tidak. Itu orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir prinsipnya adalah dunia adalah obsesi utama, tujuan utamanya. Gini mboten Pak Bu? Iya. Coba nyun sewu, orang kafir disuruh sholat mau nggak? Nggak mau. Nggak mau. Suruh ngaji? Nggak mau. Ya, beda kalau orang mukmin. Nah, maka dari sinilah Rasulullah SAW menjelaskan, hati-hati kalau orang tidak mendapatkan hidayah Islam, tandanya orang tersebut dibenci, dimurkai, disesatkan oleh Allah. Kok bisa Ustaz? Mana dalilnya? Kita buka lanjutan ayatnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini loh ayatnya. Orang kafir itu dimurkai, dibenci dan disesatkan oleh Allah. Makanya kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, terus tunjukkan kami kepada jalanmu yang lurus ya Allah, sampai saya meninggal dunia ya Allah. Terus ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing hambamu ini ya Allah untuk menuju jalanmu yang lurus, menuju ridhamu dan surgamu ya Allah. Itu orang mukmin berdoa di dalam sholat. Makanya di dalam sholat, di dalam surat Al-Fatihah itu
dikasih doa, disisipi doa. Supaya apa? Supaya dia itu tetap terbimbing oleh Allah. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jalan orang yang diridhoi oleh Allah mendapatkan hidayah Islam itu siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, mereka yang Engkau beri nikmat. Siapa yang diberi nikmat Bapak Ibu? Siapa yang diberi nikmat? 4 golongan. Yang diberi nikmat berdasarkan surat Al-Fatihah ayat yang ke-7, surat yang pertama pembukaan di dalam Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, nggih Bapak Ibu, ini saya jelaskan tafsirnya nggih. Jadi meskipun kita baca, tapi kalau kita nggak ngerti maksudnya, tafsiripun, penjelasanipun wonten Al-Quran, kadang nggak bisa khusyuk, sebatas baca, moco tapi nggak paham, nggak ngerti kata, karena nggak ngerti maksudnya, yang dibaca itu nggak ngerti. Makanya pentingnya kita ngaji ngeten iki wae. Jadi ayat per ayat harus kita paham tafsirnya, asbabun nuzulnya, ngerti tujuan ini, ayat ini diturunkan untuk siapa, maknanya pripun, penjelasannya pripun, ngeten loh. Ini pentingnya kita ngaji Bapak Ibu. Lah, berdasarkan ayat ini, siratal ladzi, jalan yang Engkau beri nikmat ya Allah dari kalangan mereka. Siapa mereka? Dijelaskan di dalam ayat yang lain, surat An-Nisa ayat yang ke-69. Siapa mereka? Wa may yuti'illah wa rasulahu, orang-orang yang mereka senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka orang yang masa hidupnya taat kepada Allah dan Rasul, mengikuti petunjuk hidayah di dalam Al-Quran dan petunjuk hidayah di dalam sunnah. Itu orang yang mendapatkan hidayah Pak Bu. Oke? Syaratnya itu kalau pengen diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Taat kepada Allah, mengikuti mengamalkan Al-Quran, dan taat kepada Rasul, mengikuti Nabi Muhammad dengan menjalankan sunnah. Faulaika ma'alladzina an'amallahu minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassolihin. Kata Allah, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat. Ingat, sama kan? Nikmat yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa? Ada 4 golongan. 1, para nabi. Para nabi nggih, itu mendapat nikmat, jelas masuk surga ini. Yang kedua, siddiqin. Siapa siddiqin? Orang-orang yang jujur hidupnya. Dari kalangan para sahabat Nabi, para pemimpin-pemimpin khalifah yang menegakkan hukum-hukum Allah, pemerintahan Islam. Ini ya, para ulama mengatakan as-siddiqin, jujur dalam dia beramal. Ya. Yang ketiga, syuhada. Siapa syuhada? Orang yang mati di jalan Allah, membela agama Allah, syahid. Jadi yang dimaksud syahid, syuhada itu jamak dari syahid, adalah orang yang betul-betul ikhlas tulus membela agama Allah, bukan kepentingan yang lain, khusus murni hanya agama Allah. Mana dalilnya Ustaz? Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ini pernah didatangi seseorang, kemudian ditanya, ya Rasulullah, apabila ada seseorang ini yang berperang karena pengen jabatan, pengen kekuasaan, pengen harta, dan pengen popularitas, apakah itu disebut fisabilillah syahid? La, tidak. Itu tidak masuk syahid. Orang perang tujuannya pengen pangkat, jabatan, kekuasaan, harta, popularitas, itu nggak masuk dalam wilayah syahid atau di jalan Allah. Terus yang dikatakan syahid di jalan Allah itu bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang dia berperang untuk menegakkan agama Allah, panji-panji agama Allah tegak di muka bumi ini, syariat Allah bisa dijalankan dengan benar, maka itu disebut di jalan Allah. Tujuannya perang di jalan Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Sholih.
orang yang saleh. Mudah-mudahan Pak Bu, kita bukan nabi, bukan rasul. Kita nggak bisa masuk sidik, ya, pemimpin-pemimpin yang jujur, amanah, yang menerapkan hukum Allah, bukan. Syahid belum tentu kita mampu untuk berperang di jalan Allah. Mungkin masih ada rasa takut dalam diri kita, ya. Minimal yang keempat, ya, minimal ini yang terakhir, soleh ini kita. Soleh itu artinya apa? Tetap menjaga amal ibadah kita sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, itu soleh. Ibadah ya, sholat, puasa, haji, umroh, belajar agama, baca Quran, tahajud, sedekah, zakat, membantu saudara yang kekurangan, apa saja bentuk-bentuk amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Minimal kita masuk kategori golongan yang keempat. Ini golongan kelima nggak ada, Bu. Jadi orang yang golongan kelima nggak ada. Kenapa? Karena belum tentu dia soleh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.